Organisasi ini didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 sebelum kemerdekaan oleh Sutomo dan para mahasiswa Stovia. Mereka adalah Gunawan Mangunkusumo. Budi Utomo memiliki 8 pelopor yang terdiri dari Suraji, Muhammad Saleh, Suwarno A, Gunawan Mangunkusumo, M. Suwarno, Raden Gumbreg, Raden Anka, dan Sutomo. Pendirian Budi Utomo juga tidak terlepas dari peranan seorang Dr. Wahidin Sudirohusodo yang sering berkeliling ke kota-kota besar di Jawa untuk mengkampanyekan gagasan tentang bantuan dana bagi pelajar pribumi berprestasi yang tidak mampu sekolah. Selamat siang saudaraku semuanya. Selamat siang. Di sini berdirinya saya ingin memberikan sebuah gagasan bahwa untuk kemajuan bangsa kita perlu membentuk organisasi di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Sehingga sebuah organisasi itu bisa membuat para pribumi yang berprestasi tidak perlu memikirkan masalah dana. Dengan itu juga kita membuat jembatan untuk bangsa yang maju dan berpendidikan luas. Selamat pagi saudara. Selamat pagi. Di sini saya ingin memberikan usulan bagaimana kita mewujudkan gagasan dari Dr. Wahidin yang mengusulkan organisasi di bidang pendidikan di bangsa ini. Saya setuju, namun saat ini kita memerlukan ketua panitia sementara, sehingga siapa yang pantas menjadi ketua panitia saat ini? Saya menyarankan ketua sementara adalah saudara Sutomo. Lalu bagaimana dengan nama organisasi? Saya mempunyai usulan yaitu Budi Utomo karena Budi yang berarti kesadaran, Utomo dari kata utama yang berarti sangat baik. Ya, kami setuju. Hidup Budi Utomo! Hidup Budi Utomo! Sutomo dan para mahasiswa Stovia berencana untuk mengadakan Kongres 1 Budi Utomo di Yogyakarta. Selamat siang saudaraku semuanya. Selamat siang. Berdirinya saya ingin mengumumkan masalah tentang dana yang tidak terjangkau oleh kebanyakan pribumi. Di sini saya mengusulkan sebuah program, yaitu program Study Funds. Di program ini akan memberikan bantuan dana pada para pelajar dan kalangan yang kurang mampu tetapi ingin bersekolah. Mungkin itu saja dari saya. Saya persilahkan dari perwakilan Batavia untuk memberikan usulannya. Tempat dan waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya memiliki 9 usulan. Yaitu 1. Perluasan pendidikan rakyat pada umumnya dan secara khusus sekolah desa. 2. Membantu pengajaran agama di pedesaan. 3. Meningkatkan pengajaran rendah dan pertanian. 4. Memperbaiki pendidikan teknis para dokter pribumi. 5. Memasukkan pelajaran bahasa Belanda dalam kurikulum sekolah dasar pribumi. 6. Memperluas kesempatan bagi kaum wanita untuk mendapatkan pendidikan. 7. Mendirikan pondok bagi siswa-siswa yang belajar di Batavia, Semarang, dan Surabaya. 8. Memajukan pertumbuhan kerajinan dan perdagangan. 9. Mengembangkan perpustakaan dan forum ceramah. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih.
Setelah usulan dari Saudara Gunawan Mangkusumo, ada beberapa rencana lain yang ingin disampaikan oleh Saudara Sutomo. Saudara Sutomo, waktu dan tempat dipersilahkan. Di sini saya ingin memberikan mengenai penerbitan majalah. Apakah diterbitkan sebagai mingguan atau harian? Sangat tergantung dari keuangan organisasi. Adapun bahasa yang dipakai adalah bahasa Melayu umum karena dimengerti umum. Selain itu, dapat diadakan pelampiran bahasa Belanda. Di penghujung acara, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang masalah kebudayaan. Apakah orang Jawa bisa menerima kebudayaan bangsa asing atau tidak? Berdasarkan teori evolusi, Darwin evolusi, dan realitas orang Jawa berbeda dengan bangsa Eropa. Orang Jawa tidak perlu berusaha untuk menerima kebudayaan Eropa. Saya rasa mempelajari bahasa-bahasa Barat adalah sesuatu yang tidak terlalu penting dan tidak membawa manfaat seperti yang masyarakat harapkan. Kita harus menjunjung tinggi adat istiadat dan kebudayaan Jawa karena peradaban Eropa berbeda dengan orang Jawa. Saya tidak setuju dengan pendapat Anda. Menurut saya, budaya dan pengetahuan Eropa dibutuhkan bagi bangsa ini. Kita tidak bisa menggantung kepada budaya Jawa saja. Selama beberapa abad, budaya, bahasa, dan ada istilah Jawa tidak menunjukkan perkembangan. Saya hargai pendapat Anda, namun ditegaskan bahwa budaya Jawa juga mengalami perkembangan. Saya bukan menganggap semua hal di luar Jawa itu buruk. Yang saya maksud adalah kita harus memilih unsur-unsur Barat yang cocok untuk kebudayaan kita. Saya tahu masih pendapat Anda, tapi kita harus lebih bisa menerima budaya asing dan tidak bergantung kepada budaya Jawa saja. Saya tidak membenci budaya Jawa. Saya hanya membenci feodalisme keraton yang begitu serakah. Baiklah, saya hargai pendapat Anda. Namun sebaiknya kita hindari debat kusir ini agar tidak berlangsung panjang. Dari hasil musyawarah yang panjang telah terbentuk suatu perusahaan konveksi. Maka dengan itu akan saya bacakan sebagai berikut. 1. Budi Utomo tidak terlibat dalam kegiatan politik. 2. Mengutamakan peran dalam pendidikan dan budaya. 3. Lingkup gerakan hanya dalam Pulau Jawa dan Madura. 4. Perubahan pusat organisasi dari Batavia menjadi Yogyakarta. Kemudian untuk perubahan panitia umum, maka terpilihlah saya, Raden Tumenggung Aryo Tirtokusumo sebagai Ketua Umum dari organisasi Budi Utomo, dan juga Dr. Wahidin Sudirohusodo sebagai Wakil Ketua Umum. Dan yang terpilih sebagai komisaris adalah Dr. Cipto Mangunkusumo, Raden Jajah Subrata, dan Surjadi Putro. Saya keberatan dengan keputusan tersebut. Saya menginginkan Budi Utomo bergerak dalam bidang politik. Menurut saya, Budi Utomo tidak cukup hanya bergerak dalam bidang pendidikan dan budaya. Ya, saya juga sependapat dengan Saudara Swardi. Saya menghargai keinginan saudara-saudara sekalian. Namun, keputusan tersebut telah disepakati bersama melalui hasil musyawarah. Jika seperti itu keputusannya, maka saya memutuskan untuk tidak bertahan di organisasi ini. Seiring berkembangnya Budi Utomo, banyak kalangan bangsawan yang bergabung di Budi Utomo, sehingga menyebabkan kalangan muda keluar dari Budi Utomo. Pangeran Aryo Notodirojo terpilih menjadi Ketua Budi Utomo yang baru pada tahun 1911. Pada masa kepemimpinan Notodirojo, Budi Utomo mulai menjalankan program studi Fons yang dinamai program Dharma Wara. Pada tahun 1927, Budi Utomo mulai terlibat dalam kegiatan politik dikarenakan adanya PBI
atau Partai Bangsa Indonesia yang dipimpin oleh Dr. Sutomo. Budi Utomo pun melakukan peleburan pada tahun 1934 yang pada akhirnya Budi Utomo bubar pada tahun 1935.